Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu, dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya, betul kan? Bayinya nggak ada. Nah kan, bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah Kasus dugaan bayi yang nyaris hilang di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung memasuki babak baru. Senin, 13 April 2026, Nina Saleha, sang pasien yang menjadi korban, mendatangi rumah sakit didampingi kuasa hukumnya, Krishna Murti. Kedatangan mereka bertujuan untuk menemui jajaran direksi rumah sakit. Namun sayang, pihak direksi tidak dapat menemui mereka dengan alasan adanya kegiatan mendadak. Dalam kesempatan tersebut, Nina secara tegas membantah pernyataan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang menyebut dirinya menitipkan bayi kepada perawat. Kuasa hukumnya, Krishna Murti, menilai klaim tersebut sangat tidak masuk akal. Menurut Krishna, bagaimana mungkin seorang ibu menitipkan bayi jika bayi tersebut belum berada dalam penguasaannya? Saat kejadian, Nina justru sedang menunggu bayinya untuk proses kepulangan. Bahkan, dokumen administrasi penting pun belum ditandatangani oleh pasien. Kecurigaan Nina muncul saat proses penyerahan bayi tak kunjung dilakukan. Saat ia mendatangi ruangan tempat bayinya seharusnya berada, Nina terkejut karena ruangan tersebut kosong. Di saat itulah, Nina melihat pasangan pria dan wanita bermasker, membawa bayi dengan ciri-ciri selimut yang identik dengan miliknya. Nina pun spontan mengejar dan berupaya merebut kembali buah hatinya. Namun, pihak keluarga menyayangkan respons dari petugas keamanan atau security rumah sakit. Bukannya membantu mengejar atau mencegat orang asing yang membawa bayi tersebut, petugas keamanan justru diduga melakukan intimidasi kepada Nina. Krishna Murti mengungkapkan kekecewaannya, karena petugas keamanan malah mengambil dan memeriksa telepon seluler milik kliennya. Tindakan ini dinilai sangat janggal, karena fokus pengamanan seharusnya ditujukan kepada terduga pelaku yang membawa bayi, bukan kepada sang ibu yang sedang panik. Tidak adanya upaya pencegahan terhadap orang asing yang membawa bayi tersebut, kini menjadi catatan serius dalam penanganan kasus ini. Pihak Nina Saleha menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak RSHS Bandung atas kelalaian keamanan yang hampir berujung pada hilangnya buah hati mereka. klien kami menitipkan katanya anaknya kepada suster. Itu yang kita bantah. Kalau anak itu sudah diterima kepada klien kami, kenapa mesti dititipkan? Itu yang pertama. Nah, bahwa kejadian yang aslinya, ini kami ceritakan bahwa klien kami, Nina ini, dia menunggu bayinya kok tidak, bayinya itu belum datang-datang seperti apa. Nah, kemudian tapi kami tadi juga di dalam bilang bahwa dari surat pasien yang mana tadi kita kasih lihat ya, bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya, bentar ya, kan? Oke, di lembaran kedua bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya, gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu, kan ini belum ketemu. Kemudian karena ini ditunggu-tunggu lama, surat masih dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu, dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya, betul kan? Bayinya nggak ada. Nah kan, bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah, kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien, saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, ya kan, Mas dititip nih bayi. Oh, nggak berani saya, gila kali. Ya kan, kita berani dititipkan bayi. Apa yang terjadi kalau bayi itu dititipkan ke kita? Bisa dibilang kita penculikan, hal-hal yang lain lah, yang negatif. Tapi kenapa orang ini berani, sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker, berani menerima bayi itu dan berjalan dia, gitu loh. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya. Pak, ibu nih kan gitu. Sini kenapa? Oh iya nih, langsung direbut sama suster. Direbut sama suster. Lah, kemudian harusnya pihak security daripada rumah sakit mencegat orang itu, di depan, bukan justru intimidasi daripada klien kami. Justru handphonenya diambil, dibuka handphonenya, takut terjadi apa-apa, mungkin dugaan kita, atau ada film atau gambar atau foto atau apa. Kenapa handphonenya dia yang malah dikejar oleh pihak security? Harusnya orang itu yang dicegat, bukan daripada klien kami yang harus dibuka handphonenya. Kalau dicegat, Pak, dari mana Bapak? Mohon maaf ya Bapak, tunggu Pak, jangan bisa keluar ya.
kita dari security ya kan, biar ini clear permasalahannya, harusnya kan begitu didudukan, tapi ini tidak ada kan upaya-upaya seperti itu. Dugaannya ini adalah penculikan, ya kan, artinya dugaannya ini adalah kita nggak tekan percobaan, ya kan, penculikan atau ya kan ada transaksi hal-hal yang lain. Makanya kita bilang kita sama-sama usut. Kita datang ke pihak mereka, kita pun surat, kita bilang kita sama-sama usut. Dan yang lebih parah sampai hari ini adalah psikis daripada klien kami. Kenapa? Jadwal berobat hari ini klien kami tidak berani berobat di rumah sakit ini tuh, sampai nggak berani. Saya tanya tadi pagi-pagi, kan di komunikasi, saya tanya kenapa nggak berani. Saya takut Pak, sampai minum aja bawa sendiri, ini dia. Sampai minum aja bawa sendiri, takut disediakan minum dia bawa sendiri. Dia mau ini ya kan, bawa berobat yang lain. Dan saya permintaan terakhir kita kepada rumah sakit bahwa tadi siapkan tim independen, artinya ya kan, bahwa bayi ini harus dicek DNA-nya. Kenapa DNA-nya harus dicek? Apakah bayi ini asli ya kan anak daripada klien kami? Karena ini masih kecil, ya kan, hanya modal selimut doang, ya kan, mengindikasikan mengetahuinya. Karena saya banyak di DM sampai hari ini, di DM, waduh Pak, apakah kami ini anak daripada ibu kami? Apakah adik kami dari bapak kami? Sampai hari ini umur kita udah 40, 30 apa gimana? Dari kasus ini jadi banyak meragukan. Makanya saya bilang, kalau rumah sakit ini mau melakukan tim DNA, bentuk dulu tim, ya kan, tim pengawas, tim apa yang memastikan bahwa DNA ini berjalan dengan baik, dia akan berjalan dengan sempurna. Delegar RSHS Pak. Nanti aja saya komunikasikan. Saya segera komunikasikan siapa yang punya kompetensi untuk bisa. Kalau saya nggak punya kompetensi, Harus sini Pak. Banyak bisa. saya belum tahu ya. Tapi sejauh ini tadi ketemu Bang sama Resi. Sama siapa? Sama Pak Dirut udah ketemu. Saya nggak bisa jawab. Tapi sejauh ini langkah dari Intinya pihak rumah sakit dan pihak kuasa hukum dan korban sudah ketemu. Itu intinya. Kita bertindak atas nama direksi. Jadi nggak mungkin kita sebagai karyawan tidak bertindak atas dasar atas nama direksi. Itu aja. Tapi ada evaluasi nggak Bang? Maaf ya, saya tidak bisa jawab. Ada evaluasi nggak? Mohon maaf. Oh pasti ada. Makasih ya, rekan-rekan. Terima kasih. Nanti segera akan kita kabari. Oke? Siap. Mohon maaf. Di grupnya Kang ya? Ya, siap. Nanti kita kabari ya.